Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 3 Oktober 2021, hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah ini untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, pada tanggal 3 ada tradisi yang biasa dibuat oleh para Fransiskanes, yaitu perayaan Transitus, yang mana Fransiskus mengalami saudari maut pada tanggal 3, kemudian dia wafat pada tanggal tersebut dalam usia 44 tahun di Kapela Porciuncula di Assisi. Dan 2 tahun sebelumnya dia pernah pergi ke Laverna. Dan di sanalah dia mendapatkan stigmata selama 2 tahun. Dan dia adalah diakon pertama yang mendapatkan stigmata dalam gereja. Dan dia berjumpa dengan malaikat Mikael yang membawa pedang tadi dan merasa tangan, kaki, dan ulu hatinya berdarah. Karena itu dia merefleksikan tentang kehidupan. Maka dikenal sebagai orang yang mengarang Gita Sang Surya. Di sana semuanya disebut sebagai saudara dan saudari. Bahkan maut pun
disebut saudari maut. Fransiskus meninggal pada tahun 1226 dan 2 tahun kemudian dia dinyatakan kudus. Inilah yang dibuat oleh para Fransiskaner sedunia pada tanggal 3 Oktober. Hari ini kita juga ingin mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Yesus tentang hidup perkawinan. Maka perlu disadari sebetulnya apa toh tujuan hidup perkawinan. Hidup perkawinan menjawab tugas seorang yang dewasa untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah secara bertanggung jawab. Maka seorang laki-laki disiapkan seorang perempuan yang harusnya jatuh cinta satu sama lain. Dalam jatuh cinta tadi kemudian mereka mengadakan persetujuan perjanjian hidup bersama yang dikukuhkan oleh gereja sebagai seorang Katolik dengan catatan besar, yaitu 1, ada kasih, ada cinta, 2, ada perjanjian persekutuan hidup. Maka disadari perkawinan itu satu pasang saja seumur hidup, tidak terceraikan. Walaupun memang banyak yang mengalami kesulitan dalam perkawinan, tidak lagi mencari pasangan. Kenapa? Apa dasarnya? Maka Yesus juga menekankan hidup perkawinan tidak terceraikan. Walaupun para murid mengatakan Musa memberi surat cerai, Yesus mengatakan karena kedegilan hatimu, karena engkau keras kepala batu, hanya ingat dirinya sendiri. Perkawinan yang berpartisipasi dalam karya ciptaan Tuhan tadi melahirkan anak-anak. Dan anak-anak adalah generasi berikut yang akan melanjutkan perawatan dari penciptaan Tuhan tadi. Kalau anak-anak tadi tidak mengalami kehidupannya yang harmonis, tahu tugas dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan, tahu bahwa kehidupan Kristiani menikah berarti setia, dan dalam kesetiaan tadi lahir sebuah pengorbanan. Coba kita lihat bagaimana ibu-ibu ketika hamil, ada yang mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ingin memfokuskan diri sebagai seorang ibu. Dan mereka biarpun dia profesor, doktor, masih tetap merajang air, memasak. Dan itulah keibuan, kewanitaan yang merupakan anugerah. Bahkan juga wanitalah yang diberikan oleh Tuhan mengandung, bukan laki-laki. Laki-laki diberikan tugas yang lain. Maka kedua orang ini, laki-laki dan perempuan, dipersatukan. Diberikan oleh Tuhan kebebasan untuk melaksanakan relasi jasmani sebagai suami istri yang kemudian melahirkan anak-anak. Generasi penerus. Yang mana generasi penerus harus diberikan contoh teladan dalam hidup perkawinan. Karena dalam pernikahan tadi, pasangan-pasangan tadi tidak ada yang sempurna. Maka justru itulah saling menyempurnakan melalui kekurangan. Disinilah ingin ditekankan oleh gereja, oleh Yesus. Bagaimana keluarga berkorban. Seperti Yesus disalibkan. Tetapi penyaliban tadi melahirkan kebahagiaan. Barang siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan tertawa. Bagaimana seorang ibu dan seorang ayah berjuang untuk membesarkan anaknya, dan itulah adalah kewajiban mereka. Dan setelah anak-anak besar, melepas mereka. Maka orang tua juga tidak pernah berpikir, wah, anak ini harus mengembalikan semua yang ada dan kehidupan kita. Tidak. Harus bahagia karena kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk melahirkan mereka, membesarkan mereka, dan mereka bisa berjalan bersama menuju Yesus. Kalau kita mempunyai satu pemikiran dan komitmen seperti itu, maka peranan orang tua amat sangat besar bagi kehidupan menggereja. Dan itu adalah harga yang Tuhan berikan kepada
Anda yang berkeluarga. Semoga tetap setia, semoga tetap berkarya dalam doa-doa, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup berkeluarga. Karena keluarga adalah gereja kecil. Kalau gereja kecilnya hebat, maka gereja semesta pun akan hebat. Calon-calon pemimpin pun yang berasal dari keluarga akan memimpin gereja dengan sukacita dan memberikan pengaruh yang luar biasa, yaitu kasih setia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan berkeluarga. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan dalam keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.